Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita memuja, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu kebaikan yang saat ini kita rasakan yaitu kita diberikan kesempatan berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Banyak sekali keistimewaan, kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan di bulan ini. Bagi mereka yang ingin bertaubat di bulan ini, maka Allah akan terima taubatnya. Bagi mereka yang ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ampunkan. Dan bagi mereka yang ingin sukses, maka Allah pun akan berikan jalan termudah untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Dan bagi mereka yang mengamalkan ibadah saleh, melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan lipat gandakan bagi mereka yang melaksanakan kebaikan. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Salawat besertakan salam senantiasa kita haturkan kepada keharibaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang berkenaan dengan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, barang siapa shoma, telah melaksanakan Ramadhana, puasa di bulan Ramadan, ghufira lahu, maka dia akan diampunkan ma taqaddama min dzambika, yaitu dosa-dosanya yang telah lalu." Inilah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita umat Islam ketika kita berada di bulan Ramadan. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang berkenaan yang terjadi di bulan Ramadan. Materi tersebut adalah nuzulul Quran. Baik, hari ini kita akan memfokuskan kepada materi tersebut. Bismillah. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak Ibu Ananda sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sekarang mari sama-sama kita fokus kepada papan tulis di depan. Hari ini kita akan membahas nuzulul Quran. Kalau kita perhatikan, nuzulul Quran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata nuzul. Ada juga kata Al-Quran. Kata nuzulul Quran ada mempunyai makna tersendiri. Kalau kita perhatikan kata nuzul, ini artinya turun. Dalam padanan bahasa Arab ada kata bahasa Arab yang maknanya juga turun, yaitu habata, yang juga artinya turun. Kalau nuzul itu diambil dari kata nazala, yang juga artinya turun. Namun perbedaan antara kata habata dan nazala, kalau habata itu turunnya berupa fisik, ada wujudnya yang dari atas turun ke bawah, melakukan aktivitas dengan perwujudan dengan kata turun, maka menggunakan kata habata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, "Qul nahbitu minha jami'a." Di sana itu menggunakan kata habata yang artinya turun. Nabi Adam turun ke dunia, dan di sana mulainya khalifah di muka bumi ini. Kemudian kalau kita berfokus kepada kata nuzul, asal kata nazala, artinya turun. Kata nazala turun di sini tidak seperti kata habata, melainkan nazala itu turunnya sebuah pemberitahuan, i'lan yang berupa kalamullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kata nazala nuzulul Quran. Kemudian juga kata
nuzul di sini nanti maknanya adalah turunnya sebuah pemberitahuan yang akan dijadikan pedoman untuk manusia dalam melaksanakan segala aktivitas terutama di dunia ini. Inilah kata nazala yang diambil. Kemudian kalimat yang selanjutnya yaitu Al-Quran. Kata Al-Quran itu kalau kita ambil Qur'anun, ini merupakan dari sighah mubalaghah, seperti kata kufran, artinya superlatif, berlebihan. Kata Al-Quran itu memaknakan terus dibaca, sering dibaca, tidak bosan untuk membaca, dan akan menimbulkan kebaikan ketika kita membaca. Inilah Al-Quran. Kemudian ketika kita masukkan kata alif lam ma'rifah di depan, maka di sini ada pengklasifikasian atau pengkhususan. Maksud bacaan yang dibaca terus-menerus itu adalah Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa firman. Maka kalau kita maknakan nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran kepada manusia, turunnya Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas, yang mana bagi membacanya akan mendapatkan pahala. Inilah makna Al-Quran atau makna nuzulul Quran. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak Ibu Ananda sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sekarang kita akan fokus mengenai nuzulul Quran. Nuzulul Quran yaitu turunnya Al-Quran. Para ulama banyak mengatakan, jumhurnya bahwasanya turun Al-Quran itu pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Sekarang perbedaannya, sekarang pertanyaannya, apa sih perbedaan antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Nah, apa perbedaan antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Kalau Lailatul Qadar yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ila Baitil Izzah atau langit dunia atau Baitis Sama, ke langit dunia. Sedangkan nuzulul Quran yaitu turunnya wahyu dari Baitul Izzah atau Baitis Sama ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbedaannya. Lauhul Mahfuz ila Baitil Izzah Lailatul Qadar. Baitul Izzah ila nabiyina diturunkan secara tafriqan munajjaman, itu adalah nuzulul Quran. Lauhul Mahfuz ila Baitil Izzah jumlatan wahidatan, wa Baitul Izzah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafriqan munajjaman, bermakna nuzulul Quran. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, nuzulul Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Kemudian surah yang pertama diturunkan yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah surah pertama yang diturunkan, wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau berumur 40 tahun dan diturunkan di Gua Hira. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang merasakan gundah gulana, gelisah, kemudian merasakan sesuatu yang sangat dahsyat karena melihat umatnya yang banyak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ turunlah surah yang pertama, surah Al-Alaq. Kemudian Al-Qur'an itu juga diturunkan dalam dua periode. Periode yang pertama yaitu periode Mekah. Turunnya Al-Qur'an pada periode pertama ini terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah pada tahun 600 sampai 610 sampai 622 Masehi, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Kemudian ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu kemudian disebut dengan ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah ada banyak.
yaitu sekitar 4.726 ayat dan terdiri dari atas 89 surah. Kemudian periode yang kedua, yaitu periode Madinah. Sebuah periode yang terjadi pada masa setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dinamakan juga surah Al-Madaniyah. Dan ayat-ayat yang melingkupi di surah Al-Madaniyah atau Madaniyah meliputi ada 1510 ayat dan mencakup sekitar 25 surah. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak Ibu Ananda sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu tafriqan munajjaman, secara berangsur-angsur. Kemudian hikmah apa? Kenapa diturunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur? Yang pertama, hikmah yang pertama yaitu untuk menempatkan, memantapkan dan menenangkan hati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidatan, kadzalika linunsita bihil fuadak." Berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus turun saja? Kemudian demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara teratur atau benar. Quran surah Al-Furqan. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan secara tafriqan munajjaman atau secara berangsur-angsur, yaitu menunjukkan eksistensi mukjizat Al-Quran. Kemudian juga hikmah selanjutnya untuk mempermudah menghafal dan memahami Al-Quran. Dan juga hikmah yang lainnya, bukti kalau Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang lain, hikmahnya yaitu mempermudah untuk menerapkan syariat agama Islam secara bertahap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak Ibu siswa hadirin yang berbahagia. Kemudian ada beberapa proses terjadinya turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, malaikat Jibril meresapkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Nabi tidak melihat kehadiran Jibril, namun merasakan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki yang tampan dan menyampaikan firman Allah sampai Nabi hafal dengan benar. Kemudian ada juga wahyu yang datang kepada seperti gerincingan lonceng yang dirasakan oleh Rasulullah SAW sebagai cara yang paling berat. Tidak jarang sampai kening beliau berkeringat meski turunnya waktu itu pada musim hujan. Dan ada juga malaikat Jibril menampakkan diri sebagai wujud sebenarnya dan mengajarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak Ibu Ananda, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sekarang bagaimana kita memaknai nuzulul Quran, terutama di bulan Ramadan ini? Sekarang kita kembali lagi ke papan tulis. Kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, sangat merasakan penting sekali yaitu membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan berbagai macam jawaban atas segala permasalahan yang kita dapatkan. Banyak sekali hadis-hadis berkenaan tentang pentingnya belajar membaca Al-Quran. Seperti salah satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik diri kita kapan? Ketika kita mau belajar Al-Quran dan nantinya setelah kita belajar, faham dan bisa untuk mengamalkannya, maka kita ajarkan kepada orang lain. Inilah kelebihan Al-Quran. Kemudian lagi juga ada sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya bagi orang yang gemar membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat nantinya.
Bayangkan kalau seandainya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan iqra, melainkan ihfaz. Masalan, ihfazul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bayangkan kalau seandainya orang yang mendapatkan syafaat Al-Qur'an adalah orang yang hafal. Namun Rasulullah dalam hadis ini bukan ihfaz, melainkan iqra, ihfaz, iqra'u, ihfazu masalan. Atau misalnya ifhamu, pahami Al-Qur'an. Bagi orang yang paham Al-Quran akan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil akhirah. Sangat berat sekali kalau seandainya dengan kalimat ifhamu. Kalau orang yang paham Al-Quran itu otomatis pandai berbahasa Arab. Kemudian hafal berbagai banyak hadis. Kemudian hafal Al-Quran juga. Faham nahu saraf. Ilmu balaghah mantiqul Quran juga paham. Namun apa? Rasulullah cuma meminta iqra. Bacalah. Iqra'ul Quran. Cuma baca Al-Quran, bukan ihfaz, bukan ihfazu, bukan ifhamu, melainkan iqra'ul Quran. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mari sama-sama kita maknai nuzulul Al-Quran ini dengan sesuatu yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Para ulama mengatakan, turunnya Al-Quran ini banyak memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan Allah berfirman di surah Al-Baqarah itu, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Syahru Ramadhan, bulan Ramadhan adalah di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, yaitu hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Jika kita perhatikan kata huda, petunjuk, makna huda ini banyak. Kalau memang Al-Quran adalah hudan linnas, maka Al-Quran itu akan menjadi solusi. Jika Al-Quran itu menjadi hudan linnas, maka Al-Quran merupakan tuntunan. Jika Al-Quran adalah hudan linnas, berarti Al-Quran adalah pedoman. Jika Al-Quran adalah hudan linnas, maka Al-Quran merupakan bagian dari kemudahan. Inilah yang harus kita resapi bersama. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikannya sebagai rahmatan lil alamin, menjadi kebaikan untuk kita semua, menjadi solusi jika banyak masalah. Maka lihatlah Al-Quran, rujuklah kepada Al-Quran. Jika kita membutuhkan tuntunan, kita tersesat, maka lihatlah Al-Quran, karena Al-Quran hudal linnas, sebagai tuntunan syariat agama Islam. Jika kita seandainya tidak mempunyai arah, tidak mempunyai jalan yang jelas, maka Al-Quran tentu akan menjadi pedoman bagi umat Islam, karena Al-Quran adalah hudal linnas. Kata Rasulullah, taraktu fikum amraini in tamassaktum lam tadillu abada. Jika kalian berpegang kepada dua hal ini, lam tadillu abada, tidak akan pernah kalian akan sesat selama-lamanya. Apa dua hal tersebut? Kitab Allah wa sunnata Rasulillah, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kita warga Banjarmasin sering sekali melaksanakan sebuah seremonial ketika malam 17 Ramadan, di malam nuzulul Quran. Di antaranya kita sebagai warga sering melaksanakan mendatangkan tablik akbar, mendatangkan para da'i-da'i kondang untuk mengisi, menyiram kembali tentang nuzulul Quran. Kemudian juga sebahagian masjid-masjid atau musala di sana melaksanakan khatmul Quran, mengkhatamkan Al-Quran ketika malam nuzulul Quran, dan juga mengumpulkan para qari dan qari'ah untuk melantunkan ayat-ayat yang berkenaan dengan Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Kemudian ada juga warga kita yang malam 17 Ramadan mendatangkan arak-arakan dengan istilah tanglung, membuat
replika gua Hira, kemudian membuat onta. Ini salah satu bentuk syiar yang warga Banjarmasin kita lakukan sama-sama. Ini sangat luar biasa. Ini bentuk apresiasi bahwasanya pada malam 17 Ramadan merupakan malam yang sangat istimewa, malam yang sangat mulia, yaitu diturunkan Al-Qur'annya ke Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah syiar yang tersirat yang dilakukan warga Banjarmasin khususnya ketika malam 17 Ramadan. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu siswa sekalian hadirin wa hadirat yang berbahagia, marilah sama-sama kita maknai malam nuzulul Quran sebagai malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan keberkahan. Terlebih Al-Quran adalah sesuatu yang istimewa, kemudian diturunkan pada bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan maka berlipat pahala yang kita lakukan jika kita melakukan kebaikan, terutama ketika kita membaca Al-Quran. Kata Rasulullah apa? Man qara'a kitab Allah, barang siapa yang membaca kitabnya Allah au Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalha, kebaikan itu bernilai 10. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif harfan, walam harfan, mim harfan. Bayangkan, kalau kita mengisi waktu Ramadan kita untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, menyimak bacaan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, maka sangat bagus sekali kalau seandainya kita bisa mampu melaksanakan. Banyak sekali cara-cara agar kita mampu mengkhatamkan Al-Quran. Khatam misalnya 1 kali, selama 30 hari misalnya kita pengen khatam 1 kali, maka 1 harinya 1 juz. Kalau pengen khatamnya 2 kali, maka 1 harinya 2 juz. Kalau pengen 3 kali, maka 1 harinya 3 juz. Kita siasati, ba'da salat 2 lembar, ba'da salat 4 lembar atau 6 lembar. Lalu akhirnya sesuai dengan keinginan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran sesuai kemampuan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri perjumpaan pada kesempatan sore hari ini, marilah sama-sama kita berajam di diri kita. Mari kita sama-sama kuatkan keinginan kita untuk membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran tentu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Di bulan Ramadan adalah bulan latihan, bulan mendapatkan kenikmatan, bulan mendapatkan keberkahan. Kita manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan ini untuk memperbanyak tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan jalan kepada kita untuk bisa melaksanakan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda, hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah sama-sama kita tutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.